Ketakutan adalah modal dari ketaatan. Ibrani 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Saudaraku, masih dalam seri mengenai kesabaran. Kali ini saya mau berbicara mengenai hubungan antara kesabaran dan ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Tuhan memang tidak mudah, karena sering benturan dengan kemauan kedagingan kita sebagai manusia. Rasul Paulus sendiri pernah menyampaikan pergumulannya ketika beliau punya kerinduan yang kuat untuk hidup menurut kemauan roh, tetapi yang dilakukan justru berlawanan dengan kemauan roh. Itulah yang sering disebut dengan dilema manusia etis. Istilah yang sering kita dengar kadang-kadang seperti ini, Pak, roh saya memang berkehendak, tetapi daging saya lemah, sehingga melakukan kehendak Allah itu memang betul-betul sulit. Lalu apa persoalan yang sesungguhnya sehingga orang tidak bisa melakukan kehendak Allah? Yang jelas banyak kemauan yang memang kadang-kadang bertentangan dengan kemauan kita. Contoh, ketika kita dikhianati, kemauan kedagingan kita ialah membalas dengan pengkhianatan. Ketika kita dimusuhi, kita sudah ancang-ancang untuk segera menggunakan konsep gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang Jawa bilang, utang pati saur pati, utang nyowo saur nyowo. Sebab kalau kita tidak menggunakan cara itu, kita takut dianggap sebagai pecundang atau orang yang tidak punya nyali. Seolah-olah kita ini dipaksakan oleh kekuatan yang begitu dikdaya sehingga pada akhirnya kita harus mengikutinya. Padahal kemauan atau kehendak Allah adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan, permusuhan dibalas dengan kasih sayang, dendam dibalas dengan pengampunan. Tapi kalau kita melakukan itu, kita kadang-kadang takut dituduh, aduh kamu tuh sok rohani, kamu ini memang penakut. Itulah sebabnya kebanyakan kita tidak lagi mau mendengarkan kemauan Allah, tetapi lebih mengikuti kemauan manusia. Nah, saudaraku, disinilah kesabaran berperan penting dalam menyukseskan program ketaatan terhadap kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah memang perlu pengorbanan. Kadang-kadang harus korban perasaan, korban harga diri, dan masih ada korban-korban yang lainnya. Seorang yang bernama Maria, yang terkenal dengan Bunda Maria, seorang perawan yang dipakai oleh Tuhan, harus berani menanggung semua resiko ketika ia berani mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Saudaraku, sebagai seorang wanita remaja yang masih perawan, mengandung sebelum pernikahan itu adalah aib. Itulah sebabnya Yusuf tunangannya siap-siap untuk memutuskan pertunangan waktu itu. Maria sendiri sudah mencoba untuk memprotes malaikat dengan mengajukan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi Tuhan malaikat, sebab aku ini belum bersuami. Tetapi apa yang membuat mereka akhirnya mengikuti kehendak Tuhan? Apa yang membuat akhirnya Maria mengatakan jadilah menurut kehendakmu dan taat sampai selesai? Dengarkanlah percakapan imajinatif antara Ibu Maria dengan saya, Paulus Wiratno, dalam acara program Making Life Better. Nah, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, ini adalah dialog imajinatif. Kalau seandainya saya mengundang Ibu Maria datang di studio dan berbagi kesaksiannya, kira-kira seperti ini percakapannya. Bunda Maria, saya ingin berterima kasih atas kesediaan Ibu hadir di studio Dian Mandiri dan mau berbagi dengan pendengar kami, para sahabat yang selama ini betul-betul setia mendengarkan Making Life Better. Saya juga ingin berterima kasih atas undangan Bapak. Terus terang saja saya agak takut bicara di depan radio, Pak. Karena baru kali ini saya diwawancarai. Rasa takut saya memang lebih serius dibanding waktu saya ketemu dengan malaikat. Walaupun waktu itu malaikat sudah mengatakan jangan takut, tapi saya lebih takut sekarang, Pak. Bunda,
Untuk menyikat waktu, saya mau langsung to the point aja, atau langsung pada pokok pembicaraan. Mengapa Bunda takut pada waktu didatangi oleh malaikat Jibril? Kan seharusnya Bunda gembira. Masa Bapak tidak tahu? Saya ini kan belum pernah lihat malaikat. Dan selama ratusan tahun tidak ada cerita orang didatangi oleh makhluk surgawi. Waktu itu bangsa kami sedang mengalami masa yang gelap. Kami sudah dijajah dan hidup dalam ketakutan. Memang kami sedang mengharapkan datangnya seorang pembebas, tapi kami betul-betul sedang dalam ketakutan. Saya langsung bertanya lagi, menurut Bunda, mana yang lebih menakutkan? Mendapatkan salam dari malaikat atau mendengarkan isi salam itu? Bunda Maria mengatakan, terus terang saja, isi pesan malaikat itu yang membuat saya lebih terkejut, Pak. Loh, apa sih sebetulnya pesan yang disampaikan kepada Bunda? Bunda Maria mengatakan, sang malaikat mengatakan kalau saya akan mengandung. Dan yang kedua, bayi yang saya kandung itu bukan bayi biasa-biasa saja, Pak. Malaikat bilang kalau bayi itu akan menjadi raja pembebas dan dia akan memerintah selama-lamanya. Bunda Maria, bukankah Bunda seharusnya senang karena akan menjadi terkenal dan menjadi orang yang disanjung-sanjung karena menjadi ibu seorang pembebas? Memang, kalau dilihat dari bayinya dan menjadi siapa bayi itu nanti, saya sangat berbahagia, Pak. Tetapi caranya dan prosesnya serta resikonya yang saya jadi takut. Bapak kan tahu, waktu itu saya masih tunangan, belum nikah. Bagaimana kalau orang tua saya tahu bahwa saya hamil sebelum nikah? Pak Paulus, Nazaret itu dusun kecil, dan apa saja yang terjadi di kampung akan segera tersebar kemana-mana. Terus terang saja saya tidak ingin kehilangan pemuda pujaan saya, Pak, karena dia itu ganteng, dia itu baik, dia adalah pengusaha mebel yang sukses, Pak, dan saya tidak mau menjadi aib keluarga. Kalau ibu saya tahu bahwa saya hamil sebelum nikah, bisa-bisa saya didamprat dari rumah. Saya juga tidak mau anak saya nanti dibilang sebagai anak haram, anak jadah, anak najis. Pak, saya tidak siap menanggung beban moral seperti itu. Belum lagi dengan masalah tunangan dan undangan pernikahan yang sudah diketahui semua orang. Aduh, kalau batal, Pak, muka saya mau taruh di mana? Bu, saya memahami keberatan dari Ibu. Kenapa Bunda tidak langsung bilang saja kepada malaikat untuk memilih perempuan yang lain selain Bunda? Kan masih ada wanita-wanita yang lain. Nah, itulah masalahnya, Pak. Malaikat itu bilang katanya, saya adalah wanita yang berkenan kepada Allah. Dan hampir-hampir saya menolak. Tetapi ketika saya bertanya, bagaimana mungkin rencana itu akan terjadi karena saya belum pernah tidur dengan Abang Yusuf kekasih saya. Malah malaikat tuh bilang begini katanya, Roh Allah yang maha tinggi itu sendiri yang akan membuat saya mengandung. Dan bahkan dia memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Terus terang saja, Pak, waktu itu saya bingung mikirin bagaimana saya bisa mengandung, padahal saya itu belum pernah bersetubuh dengan Abang Yusuf. Saya tidak siap menghadapi risikonya waktu itu. Ketika waktu itu saya sedang bingung mikirin bagaimana caranya, malaikat malah bilang begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya diam, Pak, waktu itu, dan saya merenungkan. Daripada saya pikir panjang-panjang, saya langsung bilang begini, jadilah kehendak-Mu lah, karena aku ini adalah hamba-Mu. Saya langsung bertanya kepada Bunda Maria, apa maksud Bunda mengucapkan kalimat itu? Bunda bilang begini, Bunda ini kan waktu itu masih remaja. Bunda juga tidak tahu mengenai masalah biologis. Maklumlah, sekolahnya pun pas-pasan waktu itu. Daripada mikirin pusing-pusing, lebih baik berserah saja. Bener. Waktu saya menyerah kepada Tuhan, saya tidak stres, malah saya bisa menyanyi. Langsung saya bertanya, lalu selama 9 bulan hamil, apa yang membuat Bunda bisa tahan menghadapi semua resiko yang terjadi? Saya pikir ya tidak ada cara lain, Pak Paulus.
kecuali menjalani kehidupan ini dengan sabar. Waktu hamil muda, saya disuruh ngungsi ke rumah tante saya. Dan setelah itu saya harus mengungsi ke Mesir karena katanya Tuan Raja Herodes merasa terancam dengan kelahiran bayi saya. Tapi yang paling menyakitkan adalah waktu saya hamil tua, Pak. Saya harus mengadakan perjalanan berkilo-kilometer di atas unta. Dan itu betul-betul menyakitkan. Saya takut anak saya lahir di padang pasir. Lalu apa yang bisa membuat Bunda bertahan menghadapi kesulitan seperti itu? Pertanyaan saya selanjutnya. Inilah jawaban Bunda Maria. Ya, tentu tidak ada lagi, Pak, kecuali sabar dan tabah. Aku bersyukur loh, suamiku ini benar-benar memahami keadaanku. Sampai di Bethlehem, aku harus ngantri mau ikut sensus penduduk. Waduh, capeknya bukan main. Tapi yang paling mengenaskan nasib saya adalah ketika kami tidak mendapatkan penginapan, Pak. Ya, namanya kita juga yang datangnya terlambat. Kami kalah cepat dengan mereka. Karena suami saya ingin menjaga supaya bayi tidak lahir prematur. Syukurlah, ada seorang petani yang baik hati yang mengizinkan kami tinggal di kandang. Dan bayi itu akhirnya lahir di kandang dengan selamat. Dan saya begitu senang karena anak saya itu tidak cacat. Bunda Maria, sebelum kita mengakhiri acara Making Life Better, adakah pesan yang ingin Bunda sampaikan kepada para pendengar Making Life Better? Begini, Pak Paulus, saya ini begitu senang karena anak saya ini juga mewarisi kesabaran saya. Buktinya, dia mati di kayu salib, dia dicerca, dia dimaki-maki, dia difitnah, dia dianiaya, dan dia tidak pernah mengumpat atau dia tidak pernah menyalahkan bapaknya. Memang dia pernah mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Pak, kesabarannya itu loh yang membuat dia akhirnya bilang, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itulah sebabnya dia sekarang dimuliakan. Dia duduk di sebelah kanan bapaknya karena dia telah dengan sabar mengemban perintah dan tugas, dan akhirnya dia berhasil. Pak, saya minta kalau boleh semua pengikut-pengikut putra saya, belajarlah menjadi orang yang sabar. Sabar waktu menghadapi aniaya, sabar waktu menghadapi tantangan, sabar waktu menghadapi persoalan, karena kesabaran selalu membawa kita melakukan kehendak Tuhan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making you lebih baik.